Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di masjid yang mulia ini, masjid yang kita cintai, Masjid Babur Rahman Desa Karanganyar, untuk mengadakan acara yang sangat baik, yaitu Roadshow Safari Dakwah Inspiratif yang akan menampilkan Hafiz Cilik yang berasal dari kota Banyuwangi, dari Jawa sana, yaitu beliau adalah salah satu finalis Hafiz Cilik RCTI tahun 2022 yang lalu. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk adik-adik semua di daerah Desa Karanganyar khususnya, untuk memotivasi kita semua, terutama anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji bisa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyatakan rahmat dan menyertai kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita dapat hadir di kita bernama pembukaannya dalam rangka kita menghadiri acara Roadshow Dakwah Inspiratif bersama Ananda Habib dari Banyuwangi. Kemudian selamat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Saya mau juga kepada Bapak Ibu, kiranya anak-anak kita yang masih kecil ini supaya kita didik, kita serahkan kepada guru pengajian untuk belajar mengaji Al-Quran. Dan hari ini juga kita sudah punya daya, jika anak kita ingin diajarkan ke mengaji, sudah bisa diarahkan ke daya yang ada di kampung kita. Hidup ini mengejar duniawi yang akhirnya nanti yang kita itu cuma mati. Kita berlomba-lomba itu mencari harta kekayaan segala macam, ujung-ujungnya yang kita dekat tetap mati. Yang saya cintai, janganlah terlena dalam masyarakat dalam kita. Mungkin ini yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sampai mau datang ke masjid kita ini? Kok enggak? Siapa enggak? Siapa namanya? Nah? Baik. Oke, sebelum itu mau dengar suaranya, mau dengar pompaannya ya, untuk teman-teman Nabi semuanya dan juga teman soleh. Ya, bentar lagi soleh dua. Saya kasih pertanyaan, tolong dijawab dengan lantang. Siapakah nama Tuhan kita? Siapakah nama Nabi kita? Di manakah arah kiblat kita? Apakah nama kitabnya kita? Siapa yang mengganggu sholat kita? Siapa yang mengganggu puasa kita? Siapa yang mengganggu ngaji kita? Siapa yang berdiri di depan? Setan. Saya. Kak Budi benar. Kak Susi. Kak Budi gitu. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta malaikat? Siapa
sudah pasti Allah yang menciptakan langit dan seisinya. Di langit ada apa aja? Terus, apa lagi? Matahari, apa lagi? Hah? Awan, planet. Di bumi ada apa aja? Hewan apa lagi? Manusia apa lagi? Tumbuhan apa lagi? Tukang bakso apa lagi? Tukang bawang apa lagi? Lalu Allah ciptakan mata untuk apa? Melihat. Telinga untuk apa? Mulut untuk apa? Kata mama untuk kita. Iya bu, bukan kan bu? Mulut untuk berbicara, bukan gigi. Ini Allah dari apa yang mereka persekutukan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengingkari terhadap ciptaan Allah. Ya, kaum kafir lebih menyukai, lebih mencintai Tuhan yang mereka ciptakan, patung, apalagi yang Tuhan mereka sembah, yang mereka ciptakan sendiri. Api, apalagi? Pohon, apalagi? Matahari, ya apalagi? Gunung, apalagi? Hah? Patung, berhala. Ya, sudah ditegaskan Allah dalam Quran ayat 3. Wanita berdiri berawan, membawa lontong di dalam rantang. Izinkan salam saya ucapkan, tolong dijawab dengan suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat lantang benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Segala puji bagi Allah, Allah yang selalu mencurahkan segala kenikmatan kepada kita sampai dengan detik ini. Ya Allah masih memberikan segala keberkahan untuk kita. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah. Semuanya. Beda, tapi mudah-mudahan tidak dianggap nyeleneh karena memang beginilah cara kami di dunia storytelling atau mendongeng. Kita lagi mereka sebagai menambah ya bisa dibilang sebagai tambahan soleh bisa. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. Oke. Soleh? Oke. Nah, kita udah di masjid. Masjidnya jauh nih dari Medan. Iya. Masjidnya di Kota Sa. Nama masjidnya apa? Masjid Gabura. Nah, mereka mau ketemu sama Soleh. Iya. Ya. Kita sambil berkisah tentang sahabat Rasul nantinya. Hitung 1 sampai 3 ya. 1. Sekali lagi. Soleh. Kita sudah di lokasi acara. Lalu ya, udah giliran Soleh sekarang menyapa kawan-kawan yang ada di sini. Baik. Dan sekarang disapa kawan-kawannya. Oke, siap.
menghadap ke kiri, perlihatkan wajah kamu. Bisa? Bisa. Sekarang. Ya. Sekarang. Oke aja ya kan? Takbir. Ya. Luar biasa ramai sekali. Iya, ramai sekali. Ada yang ganteng. Ada yang cantik. Ada yang hitam. Ada yang kotor. Baru ketemu gak ngecek-ngecek. Gak boleh. Gak boleh. Apapun ya bentuk fisik kawan-kawan itu adalah ciptaan Allah. Jadi gak boleh saling menghina, gak boleh membuli. Ya. Salamnya umat Islam. Gimana salamnya umat Islam? Malah dijawab. Begitulah salam ya. Mereka kasih contoh. Diulang. Oke, dengarkan ya. Balik-balik. Terus semangat kan? Boleh semangat tapi biasa aja lah. Waalaikumsalam kawan-kawan gitu aja. Bisa? Bisa. Ulang. Assalamualaikum. Baik ya. Nah, boleh. Kita udah di masjid beberapa rasa. Nah, sekarang kita mau kita karena nggak kita sendiri yang mengisi acara di sini. Jadi? Iya. Iya dari Banyuwangi. Siapa namanya? Nadi. Iya Nadi. Tapi sebelum itu ya supaya tetap semangat kawan-kawan, kita masuk ke sesi storytelling dulu. Kita akan bercerita tentang sahabat Rasul yang bernama siapa? Siapa? Namanya Ubay bin Ka'ab. Iya Ubay. Oke. Ubay ya adalah sahabat Rasul, penghafal Al-Quran. Dia mau ngaji surah nikah. Surah yang ada di Al-Quran. Al-Kasal. Oke, baik. Ya, baik-baik. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Rasul penghafal Al-Quran. Ya, udah tenangnya. Kemudian bukan hanya penghafal Al-Quran, tapi dia juga punya suara yang indah. Setiap kali dia mengerjakan kalam Allah, ya suaranya sangat merdu sehingga seluruh orang-orang yang mendengarkan suaranya terkesima, terpukau. Nah, itulah dia tadi yang namanya siapa? Ubay bin Nadi. Ini kan kisah sahabat Rasul, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Kemudian nggak punya posisi, ya menjabat sebagai sekretarisnya Rasulullah. Nah, sekretarisnya Rasulullah berarti dia adalah pencatat segala peraturan, ya, ya ada yang dibutuhkan dalam halal protokol, ya dan dakwah dan sebagainya. Kemudian ya
Suatu ketika Rasulullah bersabda di hadapan, "Ya Ubay bin Ka'ab, aku diperintahkan Allah untuk menunjukmu dalam menulis, merapikan dan menyatukan setiap ayat, setiap surah yang turun ke bumi menjadi satu mushaf Al-Quran." Lalu Ubay bin Ka'ab saat itu terkejut. Awalnya dia tidak menyangka, karena perintah itu langsung diturunkan dari Allah yang melalui perantara Nabi Muhammad. Lalu apa kata Ubay? Dia bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah namaku disebut oleh Allah?" "Iya, namamu disebut oleh seluruh penduduk langit dan juga seluruh nasabmu dijamin masuk surga." Nah, Masya Allah. Silakan kawan-kawan boleh nanti melihat sejarah Ubay bin Ka'ab lebih lanjut. Namun secara singkat, begitulah perjalanan salah satu sahabat Rasul yang bernama Ubay bin Ka'ab. Oke. Oh, ada pertanyaan. Baik. Apa pertanyaannya, kawan-kawan? Oke. Sebutkan tentang di mana Al-Quran pertama kali turun. Di mana kata Al-Quran surah yang ayat pertama kali turun di bumi? Di mana tempatnya? Ya, di mana? Mana tempatnya? Lebih spesifik lagi. Siapa? Apa? Wahya. Nah, takbir. Iya, benar. Namanya Wahya. Oke, baik. Di tanggal berapa? Ada yang tahu? Luar biasa. 17 Ramadan. Iya, 17 Ramadan. Iya, 17 Ramadan. Ayo, yang perempuan sekarang. Surah apa pertama kali turun di malam 17 Ramadan itu? Cepat. Bukan. Katanya mau jadi penghafal Quran. Nama surah pertama kali turun di malam 17 Ramadan itu? Surah? Hah? Dia ada 5 ayat. Iya benar. Al-an. Yang bunyinya coba bis. Ayo sama-sama. Bro. Yuk semuanya. Terus Sanamin Allah. Oke, luar biasa. Takbir. Baik. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Saya gitu. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Siapa yang mau memberi mahkota kemuliaan untuk orang tuanya di surga? Siapa yang mau jadi keluarganya Allah di surga? Siapa yang mau jadi kekasihnya Nabi Muhammad di surga? Itulah beberapa anak-anak yang nantinya cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran di dunia, maka beberapa kebaikan yang beberapa keutamaan akan Allah berikan nantinya seperti yang sudah kita sepakati bersama tadi. Baik ya, mungkin itu saja karena waktu kita juga tidak berlama-lama di sini. Baik, langsung saja sebentar lagi kita akan panggilkan Nadim beserta bundanya untuk sama-sama hadir di masjid kita. Dan sore pamit dulu diri ya sore ya. Sekarang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beserta bunda dan juga pendamping Mas Iqbal akan kembali menuju ke kampung halaman yaitu di kota Banyuwangi. Nah, inilah secara fisik maupun pandangan langsung kita yang tadinya kita hanya bisa melihat Nadiem di televisi di RCTI di tahun 2022. Alhamdulillah atas izin Allah ya, atas kerjasama kami juga terhadap BKM, akhirnya Nadiem atau Ahmad Nadiem Saukian Nur usia 9 tahun asal Banyuwangi yang dimana tahun 2022 mengikuti ajang festival Hafiz Cilik atau Hafiz Anak di RCTI dan meraih juara 2 atau runner up yang luar biasa ini. Takbir, takbir. Harus tetap semangat kita. Alhamdulillah didampingi oleh bundanya ya, Bunda Ida yang luar biasa juga. Ya, sejak tahun lalu kami bawa Rosso dan sampai dengan malam hari ini, malam terakhir kita bareng sama Nadiem dalam Rosso Cerita Langit ya, di kali kedua ini. Insya Allah mudah-mudahan beliau dan juga Mas Nadiem tetap semangat mensiarkan kegiatan ataupun cerita motivasi yang mudah-mudahan ini bukan hanya tontonan. Kami harapkan Bapak Ibu dan teman-teman Nadiem semuanya jangan melihat secara fisik atau kekurangannya Nadiem saja di malam hari ini, tapi jadikan ada hikmah yang bisa diambil setelah kita kembali lagi ke rumah masing-masing. Ada ibrah, ada hikmah yang mudah-mudahan ya setelah lepas dari ini anak-anak kita termotivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami harapkan, kami doakan mudah-mudahan ada nantinya perwakilan dari Kota Langsa di tahun 2024 nanti menjadi salah satu finalis Hafiz RCTI nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, adapun kami dari Energi Langit sedikit memberikan informasi bahwasannya kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya yang saat ini memiliki rezeki yang ingin dititipkan kepada kami dalam program siar, dalam program sedekah kurban yang akan nantinya kami salurkan di daerah pedalaman, yang insya Allah mudah-mudahan ini adalah kali ketiga kami dalam penyaluran program kurban ke daerah-daerah pelosok. Dan kepada kami dalam program sedekah kurban, insya Allah nantinya akan kami salurkan ya di Idul Adha tahun ini. Boleh disapa kawan-kawan, bisa dengan lantang dan semangat. Boleh? Oke, siap. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan Ahmad Nadiem Saukian Nur, usiaku 9 tahun. Berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Tegaltimur. Ya, baca sedikit aja. Baik ya, langsung saja acara kita berbentuk talkshow yang nantinya akan dipandu oleh Ustaz Amin, dan kepada Ustaz Amin dipersilakan waktu dan tempatnya. Dan mudah siap. Baik, kita mulai saja acara kita. Sudah siap ya kawan-kawan semuanya? Waktu dan tempat kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحية إسلامية، تحية من أهل الجنة وتحية من قلب حميد وبكل سرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Ketua Badan Kenadiran Masjid Babur Rahmat Abangda Sujarno, yang sama-sama kami muliakan Bapak Imam Gampong Ayahanda Tugimin, yang sama-sama kami muliakan Bapak Kecil Ayahanda Ahmad Tukiran. Mudah-mudahan dengan kehadiran
memberikan impact atau dampak bagi adik-adik khususnya yang saat ini sedang program hafalan dimudahkan dan dilancarkan serta termotivasi setelah mendengar kisah inspiratif yang insya Allah nanti akan kita dengarkan bersama. Nah, jadi harapan saya adik-adik harus mendengarkan baik-baik cerita yang nanti akan disampaikan bundanya, kemudian yang akan kami sampaikan kepada adik-adik semuanya. Karena ini kita khususnya BKM mengkhususkan untuk adik-adik generasi Islam yang akan datang. Mudah-mudahan generasi di Kampung Karanganyar ini menjadi generasi yang Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah kenal semua dengan Nadif ya? Oke, sudah. Sekarang kita akan mendengarkan perkenalan juga ini dengan bunda atau yang sering mendampingi Ananda Nadif setiap kali Nadif diundang untuk roadshow atau untuk memberikan cerita inspiratif kepada para kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, berkat Al-Quran, adik-adik harus ketahui, berkat Al-Quran Ananda Nadif mampu berkeliling Indonesia. Siapa di sini yang pengen keliling Indonesia? Angkat tangan. Biar jangan di kampung aja nyamannya, harus keliling. Oke? Turun lagi tangannya. Untuk apa? Karena biar bertambah wawasannya. Seperti Ananda Nadif. Ini kali kedua kami membawa Ananda Nadif ke Kota Medan, Aceh dan sekitarnya. Ini yang kali kedua. Dan ini pertama kali Nadif menginjakkan kakinya di Aceh. Tadi siang kita dari daerah perbatasan, kemudian sekarang titik terakhir ini di Kampung Karanganyar. Insya Allah besok kembali ke Banyuwangi. Doakan semoga Nadif sehat dan insya Allah bisa bertemu di lain waktu. Nah, ini juga kita doakan bundanya ya, biar tetap selalu sehat, tetap selalu diberikan kekuatan agar bisa selalu mendampingi Ananda Nadif. Silakan bunda memperkenalkan diri bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bia Ikhlas, saya orang tua dari Ahmad Nadif Syaudarno. Kami tinggal di Banyuwangi. Terima kasih bunda. Sudah dengar nama bundanya Nadif? Bunda Ida panggilannya. Ya, bunda boleh ceritakan mungkin khususnya bagi bunda-bunda yang ada di belakang sana, apakah kondisi Nadif ini itu ketika Nadif lahir atau memang sudah bawaan? Boleh diceritakan? Ya, kondisi Nadif ini bawaan dari jadi sejak lahir kondisinya sudah seperti ini. Waktu itu saat usia kandungan saya 7 bulan kami memeriksakan ke dokter kandungan. Dari situ dokternya itu sudah curiga kalau anak ini mungkin nantinya akan ada kelainan. Jadi dokternya sudah tahu. Nah, jadi yang kita lihat di teman-teman ini sudah ada ketika Nadif berada di dalam kandungan ibunya di usia 7 bulan sudah ketahuan. Kan biasa itu kalau ada ini kan nggak ngerti, ibu-ibu kalau pergi ke USG itu kan nampak tuh apa yang kurang, dan itu disampaikan oleh dokter ke orang tuanya Nadif. Bunda boleh ceritakan ketika dokter itu menyampaikan hal demikian, apa yang bunda rasakan waktu itu? Waktu itu kaget. Kaget. Iya, kaget. Dalam hati waktu itu saya sempat ada kepikiran itu begini, apa mungkin nanti anak saya ini aman nantinya begitu waktu itu. Kemudian karena dari satu tempat USG itu kami belum puas gitu ya, ngecek lagi. Ya ke tempat yang lain, tapi dari situ tidak ketahuan kalau kondisinya itu ini
nggak ketahuan. Jadi setelah apa dari SC yang kedua itu kita seperti apa ya, tidak mendapat apa yang diinginkan. iya begitu, tapi kami tetap sebenarnya saja apapun nanti keadaannya itu insya Allah kita bisa menerima. Oke, yang namanya orang tua pasti menginginkan anak yang sehat pastinya, anak yang mungkin lengkap jasmaninya, anak yang mungkin terlahir sempurna. Tapi qadar Allah, mungkin Allah berikan ujian dan cobaan bagi ayah dan bundanya Nadif, sehingga beliau-beliau ini mampu menjadikan Nadif seorang hafiz Quran. Nah, lain dari itu ada lagi bunda yang mungkin ingin Bunda sampaikan selain daripada kelainan di kakinya? Selain kelainan di bagian ini juga ada kelainan di bagian tenggorokan. Jadi kalau secara medis namanya itu celah langit-langit gitu. Jadi bagian ada kelainan lagi di bagian tenggorokan yaitu celah langit-langit. Jadi waktu kita periksakan ke dokter ternyata celah langit-langitnya ini seperti ada rongga yang tidak menutup dengan sempurna. Tapi alhamdulillah sekitar usia mau 2 tahun sudah dilakukan tindakan operasi. Alhamdulillah, sehingga Nadif bicara dengan baik ya bunda ya. Iya, meskipun suaranya itu agak sengal begitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu bindeng gitu, sengal, kurang jelas. Tapi teman-teman, kami kan sudah 2 kali ini bawa Nadif. Walaupun Nadif demikian, suaranya yang kurang jelas, kisah inspiratifnya ketika Nadif mengikuti audisi, teman-teman bisa teman-teman bayangkan adik-adik dengan kondisi Nadif yang suaranya nggak jelas. Kita kan tahu audisi hafiz ini kan pasti ketat saingannya, tapi Nadif mampu menjadi runner up ya, runner up atau runner up, juara 2. Mungkin kalau Nadif seperti kita bisa jadi beliau juara 1, karena Nadif ini anaknya juga kompetitif sekali ya. Dia anaknya nggak mau ada yang lebih hebat dari dia. Nah itu salah satu sifatnya dia. Jadi dia pengen menjadi yang terbaik. Nah itu yang harus teman-teman adik-adik di sini ambil sisi positif dari Nadif. Nah selanjutnya bunda, kapan Nadif itu mulai menghafal? Apakah memang disuruh oleh orang tua atau memang keinginan Nadif? Sebetulnya kamu tidak pernah menyuruh ya. Waktu itu kita tahunya kalau Nadif ini sudah punya hafalan Al-Quran itu pada saat ada salah satu santri di pondok kami itu yang sedang melaksanakan tasmi Al-Quran untuk menaikkan juz. Pada saat itu santri tersebut membaca hafalannya itu salah, sama Nadif ini betul kan? Itu salah. Jadi tahunya itu dari sebelumnya kami tidak tahu kalau Nadif ini ternyata sudah punya salah. Berarti di usia 5 tahun ya bun, usia 5 tahun itu. Ya, kemudian dari situ sama abinya Nadif diarahkan untuk ikut hafalan Al-Quran itu sekitar usia 5 atau 6 tahun. Nah, teman-teman, dengarin ini. Nadif di usia 5 tahun dia sudah punya hafalan. Waktu itu masih ingat gak punya dibenarinya surah apa? Al-Baqarah. Bayangkan teman-teman, surah Al-Baqarah. Ayatnya masih ingat belum? Nadif masih ingat? Ayat yang ini enggak terlalu banyak, sudah tak ingat ya. Umur 5 tahun membenarkan bacaan santri abinya, dan disitulah baru ketahuan ternyata Nadif selama ini berada di lingkungan para penghafal Al-Quran. Itu menjadi salah satu faktor. Jadi teman-teman adik-adik di sini yang saat ini pengen menjadi seorang hafil harus mengikuti majelis-majelis atau kajian-kajian ilmu hafalan Quran. Nah Nadif ini kan berbeda sama kita ya,
yang dia tidak bisa berjalan dikarenakan faktor kelainan itu tadi, tapi dia tidak pernah patah semangat untuk bisa bahkan lebih mampu daripada orang yang diberikan kesehatan yang lengkap oleh Allah. Nah, adik-adik, ini kan tadi kita sudah dengar cerita dari bundanya ketika Nadif berproses menghafal Al-Quran itu, ternyata abinya lah yang selalu membimbingnya, mendampinginya, mentasmikannya, dan memberikan pelajaran-pelajaran agar Nadif bisa menghafal Quran. Nah, ini satu video akan kami tampilkan. Video ini akan menampilkan sosok abinya Nadif. Ayo kita lihat. Kita juga mengikuti merem ya, Bismillah ya Allah. Aku mau ketemu. Kabulkan ya Allah. Ini bapak kamu, tapi kemudian yang kemarin kita lihat di perjalanan. Jadi pada waktu itu nggak sih? Tapi kok bapaknya ada? Harus ada ya kita bahagia dan cukup di dalam hati. Kita seperti cukup di dalam hati. Ketika hati kita itu sudah benar-benar menjadikan yang banyak, maka sudah tidak ada apa yang kita sebuah adalah sebuah kebahagiaan. Karena aku juga sebetulnya seperti ini tidak apa itu tapi hari itu ekspresi banget ya tapi alhamdulillah jadi mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, apalagi menjadikan anak-anaknya anak yang mengerti dengan Al-Quran. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini, ayah bunda kami. Walaupun demikian, ternyata abinya Nadif ini merupakan seorang kiai di salah satu pondok yang ada di Banyuwangi. Beliau juga mengurusi masjid, dan itulah kenapa, karena Nadif tidak seperti kita. Setiap kali orang tuanya mengajar, Nadif dibawa. Mungkin di situ Nadif langsung merekam apa yang diajarkan oleh orang tuanya dan langsung hafal pada saat itu. Dan ternyata memang Nadif ini anaknya cerdas, anaknya juga punya komitmen yang tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak mau disaingi oleh teman-temannya yang lain. Nah, makanya di usia Nadif pada saat itu 7,2 tahun, 7 tahun 2 bulan, Nadif sudah hatam hafalannya. Ternyata Nadif pun tidak hanya hafal Quran saja, dia hafal, kalau teman-teman masih ingat seperti Najah, dia hafal letak ayat, nomor
surah itu diturunkan di kota Madinah atau Makkah sampai itu dia sudah hafal? Satu yang belum dihafalnya apa tadi? Terjemah. Udah hafal sampai berapa terjemahnya? Udah sampai 9, tapi nanti kuasai secara benar masih 7. Sudah menghafal terjemah di juz 9, tapi yang dikuasai juz 7. Teman-teman, juz 1 sampai juz 7 sudah dikuasai. Doakan ya, nanti semoga di lain waktu berjumpa sama kita, nanti sudah hatam hafalan terjemahannya. Amin ya Rabbal alamin. Nah teman-teman jangan mau kalah juga, harus bisa hafal ya. Yang di sekolahnya ada program tahfiz, ikutin dengan baik dan benar ya, harus punya semangat. Apa kuncinya Nabi biar jadi hafiz Quran? Harus ngapain? Kunci harus istiqomah. Dengar ya, harus istiqomah. Tahu istiqomah kan? Istiqomah itu harus berpendirian. Jangan, kalau memang sudah targetnya menghafal juz 30 harus dituntaskan. Kalau targetnya juz 29 dituntaskan. Di sini ada yang metodenya dari belakang ke depan ya kan? Ada juga yang dari depan sampai akhir gitu. Ya, tergantung bagaimana di adik-adik diajarkan. Siap menjadi hafiz Quran? Kurang semangat. Jawabannya insya Allah siap. Siap menjadi hafiz Quran? Siap menjadi generasi Qurani? Kurang kompak. Siap menjadi generasi Qurani? Oke, kita ada yel-yel ini. Nanti Nadim yang akan pimpin. Yel-yel pencinta Quran akan dipimpin sama Nadim. Teman-teman ikutin ya. Teman-teman pengen dengar Nadim mengaji? Pengen dengar Nadim ngaji? Pengen dengar Nadim ngaji? Waalaikumsalam. Namanya? Justin Anjas. Oke. Kelas berapa Anjas? 2 SMP. Oh 2 SMP. Abangnya Nadim. Ya silakan Pak. Nadim mulai hafal 5 tahun. Dari depan apa di belakang? Oh, metode awalnya dia dari juz depan atau belakang gitu? Terus sehari itu beberapa kali belajar aku dan apa makna bosan itu. Mungkin pilihan politiknya juga adalah kayak Rasa bosannya. itulah saya manusia dan kita deh saya dengan kalau itu mulai bapak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab? Mau bundanya yang jawab atau Nadim? Kalau di tempat kami itu semuanya serentak hukumannya dari depan, dari juz 1 sampai juz 30 secara berurutan. Jadi tidak ada meloncat yang misalkan dari juz 30 sampai juz 30, juz 29, 28 itu tidak. Jadi kalau di tempat kami itu mulai dari juz 1 ke belakang, berurutan, tidak diloncat. Ibu, tapi menurutku katanya harus dibawa juz 30 dulu. Menurut Nadim harus di juz 30 dulu. Ya, sebetulnya itu bukan menghafal ya, karena di pembelajaran di sekolah prakteknya itu sebelum masuk kelas itu memang ada kegiatan baris berbaris. Nah, pada kegiatan baris berbaris itu ada membaca secara serentak juz 30 begitu. Jadi bukan hafalannya dari juz 30 itu tidak sebetulnya, karena dibaca pada saat baris berbaris itu juz 30 begitu. Oke, terus tadi yang ditanyakan Bang Anjas, apa Nadim nggak pernah bosan ketika menghafal itu, atau pas pada saat setelah murojaah berapa juz
juz yang dibaca dalam satu hari? Berarti ya, soalnya beda. Waktu nanti mengapa itu dia tidak pernah tidak pernah bosan, juga tidak pernah kendor semangatnya. Dia selalu maunya cepat selesai. Karena di depan kami banyak anak-anak seusia dia ini persaingannya hidup. Jadi misalkan kayak tadi ini nggak mau nanti disalib sama si A atau disalib sama si B gitu. Jadi waktu mengapa nanti ini nggak pernah bosan. Ya. Kalau murojaah ya namanya anak-anak ya, kalau anak-anak itu pasti ada bosannya, ada malesnya. Itu tergantung kami mensiasati bagaimana cara kami itu agar semangat untuk murojaah itu tetap ada. Jadi misalkan target murojaah itu sehari misalkan 5 juz, nanti kan sudah total 30 juz, jadi satu hari minimal itu harus murojaah 5 juz. Nah, karena kegiatannya ini kan tidak hanya di sekolah kami, ada sekolah umumnya juga. Misalkan dia nggak bisa menyelesaikan murojaahnya 5 juz secara dibaca ya. Jadi dia boleh murojaah itu cuma mendengarkan murotal. Itu. Kemudian misalkan anak ini lagi gabut gitu. Kadang-kadang kami bawa untuk pergi bermain keluar, kadang pergi ke berenang atau ke wahana permainan gitu. Jadi anak itu juga gak bosan, biar ada waktu untuk bermain juga, karena pada dasarnya usia anak-anak ini kan usia untuk bermain gitu. Baik, berarti ini jawaban yang terakhir diperuntukkan ke orang tuanya nih. Kalau anak ayah bunda ketika dalam proses menghafal bosan, maka coba dikasih reward atau dikasih hiburan biar dia tetap semangat lagi. Oke, ini jawaban terakhir itu tadi diperuntukkan untuk ayah bundanya. Boleh kasih tahu? Al-Insan. Juz berapa itu? Yang boleh pegang Al-Quran kita simak. Surah Al-Insan juz 29. Halamannya biar cepat buka Al-Qurannya. Al-Insan juz 29. Yuk. Ini ada yang megang mushaf Al-Quran. Jadi jangan takut salah. Karena adik ini anaknya nggak mau salah. Makanya saya pancing dia. Saya yakinkan kalau hafalan, maksud saya mushaf hafalan. Halaman 17 dari juz 29, betul nggak? Itu coba dihitung dari awal juz 29. Halamannya ke 17-nya. Gak paham, sini dia saya yang cari. Oh, coba cari. Anjas 578, bukan Anjas, benar gak? Benar ya, 578. Jangan takut salah.
yang Anif baca itu dari ayat berapa sampai ayat keberapa? Ayat 1 sampai ayat 22. Ayat 1 ayat sampai ayat 22. Benar? Betul. Di dalam surah Al-Insan ada berapa ayat? 31 ayat. 31 ayat. Letak ayat pertama kali yang Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama itu di mana letaknya? Di halaman. Ayat pertama itu kami sudah Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada ayat tulisan. Iya. Ya betul ya. Ya, siap salah. Ayatnya itu letak di mana? Letak ayatnya. Ayat 1. Menengah mau hampir ke bawah. Coba dilihat surat apa mushaf hafalan. Nabi bilang ayat pertamanya diletak menengah hampir ke bawah. Benar? Benar. Allahumma arhamna bil Quran. Detail ya. Artinya jangan dulu ditanya ya. Masih sampai juz 9 artinya. Oke, sekarang teman-teman siap mengetes lagi? Udah megang Quran ya? Oke, yang pengen ngetes silakan angkat tangannya. Peserta pertama yang mau ngetes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bidzati sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Betul lagi, Masya Allah. Masya Allah, arhamna bil Quran. Juz 29 benar. Letak ayat yang dibaca Bunda tadi sama Nadif. Benar Bunda di atas? Betul. Halamannya di bagian kanan atau di kiri? Di halaman bagian kanan. Betul Bunda? Betul. Betul. Oke, ada lagi yang pengen ngetes? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Dan semua ayat itu kurang better. Dan semua ayat itu kurang better. 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 Seperti jajanan makanan yang Kurang bagus. Better maksudnya kurang bagus. Kenapa kurang better? Panjang ayatnya. Jadi sulit. Tapi Nabi tahu itu surah apa? Itu surah apa yang dibacakan Ustaz tadi? Asyura. Benar Ustaz? Benar. Ayat-ayat berapa? Asyura artinya musyawarah. Ayat yang berapa? Iya. Posisi ayatnya di sebelah kanan atau kiri atau Halaman sebelah kanan letak ayatnya. Bagiannya. Letak ayatnya. Jangan ayatnya di bagian atas? Jangan kasih tahu Bunda atau kasih tahu Ustaz jemaah biar Iya. di tengah. Nah, Halamannya halaman berapa? halamannya nomor halaman. Oh, kata Nadif, makanya dia nggak mau nyambung ayat. Ada kata yang dia agak ragu. Mungkin ada kalimat yang Ustaz bacakan itu ada di ayat yang lain, gitu kan? Oh, sambungannya tadi ada ke ayat yang lain kata Ustaz. Tapi udah betul Ustaz. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulaika sallallahu alaihi anhum wa kana Allahu ghafurran ghafura.
Benar, siapa namanya? Nama kamu? Hah? Aan. Oke, kelas berapa? Kelas 5, beda 1 tahun dengan adik. Sudah ada hafalan? Sudah. Coba tanya lagi. Nama surah? Nama surahnya nanti? Anissa. Betul kan? Betul sekali. Anissa artinya wanita seperti ibu. Udah pasti kalau bapak laki-laki. Ada lagi yang mau ditanya? Letaknya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Letak halamannya sebelah kanan apa sebelah kiri nanti? Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ya, betul, sebelah kiri. Itu kan bukan mushaf hafalan ya. Ini mushaf hafalan. Betul, sebelah kiri. Nomor ayatnya. Yang dibaca Abang sama saya itu ayat 99 sampai ayat 100. Betul. Posisi ayat Posisinya tengah mau ke bawah. sudah di bagian tengah mau ke bawah. Betul ya? Betul. Tadi saya sebut. Sudah hampir ke bawah. Sudah dekat bawah. Betul. Juz 29 dan 30. Ayo, berapa pertanyaan ini Nadif? Oke, 3 pertanyaan ya. Yang bisa menjawab apa Rion? Bisa foto. Mau foto sama Nadif? Oke, siap-siap ya. Nah, siap-siap. Yang mau foto harus bisa jawab 3 pertanyaan dari Nadif. Pertanyaan pertama, silakan. Sambungkan ayatnya. Siapa? Angkat tangannya. Oke. Al-Lail. Oke. Oke, nanti fotonya di sesi akhir ya. Bareng 3 yang menjawab. Oke. Pertanyaan kedua, siap-siap dengarkan ya. Ayo sambungkan ayatnya, silakan. Ya, ada di sini, ada di sini. Hadap jemaah. Jangan diketawain, jangan diketawain. Biar dia berpikir. Ulang lagi, ulang lagi. أما من استغنى وأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. Satu ayat lagi, satu ayat lagi. Cukup. Oke. Kelas berapa? Jangan ya. Kelas 2. Masya Allah. Insya Allah jadi
sedikit. Ada berapa orang yang sudah hafal juz 29? Oh banyak, banyak, lebih dari 3. Itu sudah terkategori banyak. Dah, oke, boleh dilanjut. Juz 29. Silakan lanjutkan. Wassalamualaikum